Sambutan selanjutnya yakni akan disampaikan oleh pembina Yayasan Al-Maslahah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Haja Anik Maslahah SPD MSI. Kepada yang terhormat Ibu Haja Anik Maslahah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, amma ba'd. Yang saya hormati, yang luar biasa, kita doakan sehat bersama Bapak Kepala Sekolah SD Islam Al-Maslahah, SD Islam Unggulan Al-Maslahah, dan seluruh jajaran Dewan Guru. Kita doakan semoga kuat mengemban amanah yang dititipkan oleh wali santri atau wali murid 250, dan tentu mudah-mudahan menjadi amal bakti ladang untuk di akhirat nanti. Amin. Yang luar biasa pula, tetap sehat, tambah enom, Bapak Kepala Desa, tambah nom. Yang tambah nom juga Pak Care, tambah nom juga Pak Care. Tapi tidak menambah yang lain ya. Ketua RT, Ketua RW turut hadir, matur nuwun sangat, Guyupi, dan memberikan saksi bahwa ini salah satu bentuk fastabikul khairat. Berlomba-lomba bagaimana kita mencari kebaikan, bagaimana kita bisanya menciptakan kebaikan bersama. Di Panjunan ada banyak sekolah, tetapi itu baik. Bagaimana bisanya Panjunan menjadi desa terdidik yang kompatibel, kira-kira begitulah. Para wali murid, wali siswa yang luar biasa, kita doakan rizkinya semakin meluber. Kita doakan semoga putra putrinya menjadi soleh solihah yang manfaat, menjadikan derajat tinggi bagi kedua orang tuanya. Amin. Anak-anakku sekalian yang lagi selfie, halo. Calon wisudawan, baik wisudawan untuk kelas 6 maupun hafidho, saya doakan sesuai dengan syair lagu tahfidz ke-23, 23 ya tahfidz, oh 28. Bapak Ibu sekalian, ke-28 ini adalah bibit panjenengan yang akan memberikan mahkota panjenengan di akhirat kelak. Amin. Karenanya pesan dari Bapak Kepala Sekolah ini tentu harus diiringi. Satu adalah doa dan diikuti ikhtiar. Maka kalau putra putrinya minta mondok, jangan sekali-kali dihalangi. Jangan sekali-kali diremehkan. Karena hari ini yang dibutuhkan untuk dunia adalah manusia yang kompatibel, berkarakter. Itulah kemudian yang menjadi moto daripada sekolah Al-Maslahah. Kami punya foto Al-Maslahah kompatibel, berkarakter. Artinya bahwa alumni Al-Maslahah mampu untuk bersaing tetapi berkarakter. Apa karakternya? Adalah akhlakul karimah. Ada hadis Nabi, khairun nas man ta'allamul Qur'an ma'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkan. Itu menjadi pondasi. Mengapa? Karena Al-Quran adalah petunjuk,
Al-Quran adalah pegangan, Al-Quran adalah jalan bagaimana manusia bisa hidup tidak hanya di dunia saja, tetapi bagaimana bisanya kita ini baik dunia, baik di akhirat. Itu yang terpenting. Sehingga Bapak Ibu sekalian, memilih sekolah, memilih pendidikan anak ini sangat penting. Kenapa? Karena akan memilah dan memilih menjadikan apakah 3 amalan yang tidak akan hilang ketika kita sudah di akhir hayat, ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, lepas apa tidak, itu bergantung bagaimana proses sekolah anak kita. Bagaimana bergantung proses kita melakukan bimbingan dan didikan kepada anak kita. Semua akan lepas ketika kita meninggal dunia kecuali 3 perkara, betul? Sedekah jariyah, ilmu manfaat, yang terakhir waladun sholih, yang mau mendoakan orang tuanya. Ada satu cerita bahwa sesungguhnya ketika meninggal itu kayak orang kelelep. Tahu kelelep? Tahu orang kelelep? Tahu ya, megap-megap. Akan bisa mentas dari kelelepnya dan duduk di gampeng. Gampeng itu pinggirnya sungai atau pinggirnya air lah sekiranya kayak gitu. Ketika ada kiriman doa dari anak cucunya. Ini yang saya pikir yang perlu dipegangi oleh para wali murid. Bagaimana kelanjutan ketika kelas 7 hingga perguruan tinggi nanti tidak salah dalam menentukan pilihan sekolah. Maka kami selaku yayasan Bapak Ibu sekalian terus melakukan proses ikhtiar. Bagaimana bisa meraih target mutu yang sudah saya sampaikan, bersaing yang berkarakter. Maka hal yang pertama dilakukan oleh yayasan adalah rekrutmen guru. Kami tidak asal comot. Kita ada yang namanya fit and proper test, ujian masuk, mulai ujian akademik hingga ujian psikis. Karena penting, pinter saja tetapi psikologinya tidak oke, tidak mampu, tidak mengikuti kondisi zaman, maka tidak akan bisa maksimal anak menjadi kompetitif dan berkarakter. Bu Fauzia yang wali murid kelas 6, wali kelas 6 yang saya tahu, beliau itu adalah alumni UNESA, alumni keguruan yang nilainya cum laude terbaik. Dan banyak guru-guru kami, ya kasih plus, karena itu menjadi semangat kita. Guru-guru kami sengaja kami ambilkan yang muda-muda. Kenapa? Karena kompetisi zaman. Hari ini eranya revolusi industri 4.0 yang di jalan-jalan ada tulisan 4.0. Itu artinya adalah seluruh aktivitas kita hari ini terdigitalisasi. Maka semua guru kami tidak ada satupun yang gagap teknologi. Tidak ada satupun guru kami yang tidak mengikuti update zaman. Makanya kemudian bukan kami menafikan yang tuwek-tuwek tidak, tetapi muda identik dengan pekerja keras. Muda identik dengan ideologis, muda identik dengan kreativitas, inovatif. Makanya kemudian dikatakan muda, dikatakan agent of change, pembaharu, penentu. Itu yang dilakukan oleh yayasan. Yang kedua, pola ajar. Terus terang kami tidak seperti zamannya saya SD. Ngapunten Pak Lurah, kalau kita SD waktu itu monolog. Guru nerangno, bila gurunya nganggur, tengok-tengok kita kasih catatan. Kemudian nulis di papan sampai potek kabeh. Sing nulis gurune, muridé, betul?
sehingga yang tulisannya bagus laku karena disuruh menulis. Nah, kategori saya itu tulisannya bagus karena sering disuruh menulis. Hari ini tidak zaman. Maka kemudian proses yang kita lakukan adalah proses multi intelijen. Bagaimana bisanya Al-Maslahah ini mengkomparasikan dari seluruh metodologi yang ada, sehingga ada satu program, ya, program yang namanya Fokus Talent. Usia berapa Pak Hamim Fokus Talent dilakukan? Mulai kelas 1. Jadi ketika kami anak kelas 1 ini sudah mulai ada semacam klasifikasi apa bakat dan minat anak, yang itu kita kembangkan sampai kelas 6. Mengapa? Era kompetitif bukan orang yang pinter saja, tetapi era kompetitif adalah orang yang mampu skill dan mampu mengisi peluang. Itu adanya di talent, adanya di bakat. Makanya kemudian kalau putra putri Bapak Ibu bakatnya nari, jangan dimarahi, itu menjadi lebih. Kalau anak Bapak Ibu bakatnya di drama, jangan dimarahi, mungkin memang karakternya lebih pada seni. Begitu juga bakat anak ibu olahraga, jangan dia kendalikan, jangan dimarahi. Kenapa? Mungkin bisa jadi prestasinya muncul di situ. Ini kita explore sejak anak kelas 1. Agar supaya anak kita menjadi manusia-manusia sosialis yang yang paham dan respon terhadap masyarakat sekitar, maka kita ada yang namanya learning environment, pembelajaran lingkungan. Bagaimana kita melakukan memberikan tangan panjang kita untuk membantu orang. Bagaimana tahu bahwa dunia bank, bagaimana tahu bahwa dunia pasar realnya adalah seperti ini. Maka anak-anak kita terjunkan pada lingkungan tersebut. Lah ini yang biasanya biayai larang Bapak Ibu sekalian. Mengapa larang? Butuh kendaraan, butuh alat peraga, butuh, sehingga ketika ada environment learning, sangune diakai ya, sangune diakai supaya anak-anak bisa mengembangkan kreativitas dalam tema yang diambil oleh guru yang bersangkutan. Ini jangan pelit-pelit kalau ingin anaknya sukses, karena itu salah satu modal. Beli bakso gelangnya sakmene kae, bayar sekolah angel, pelit sisan. Walah, tiba bayar balik-balik dan balik-balik. Gak boleh. Termasuk di sekolah manapun, bukan di Al-Maslahah saja, dimanapun putra putri panjenengan berada. Keikhlasan menentukan anak jenengan sukses dan manfaat. Banyak anak alumni S1 nganggur, betul? Perlu dikoreksi. Kira-kira waktu sekolah ikhlas apa enggak wong tuane? Kira-kira dongane wong tua iku mandi apa tidak? Sehingga jangan disalahkan putra-putrinya saja. Tetapi kita mereview bagaimana pola diri kita untuk melakukan didikan dan bimbingan. Ini penting menurut kami sampaikan, sama-sama kita menjadi orang tua. Sekaligus ini kritik, autokritik untuk saya, mengingatkan bagaimana memberikan didikan anak yang terbaik. Karena anak baik kita juga yakut enak, betul apa betul? Yang terpenting ketika kita sudah meninggal, kita dikirimi dongo terus, itu yang terpenting. Makanya saya mensupport kalau putra putrinya mondok, ojo sampai di syukur-syukur kalau dimotivasi mondok terus. Tetapi bukan berarti kemudian nggak mondok jelek, enggak. Semuanya baik, nggak mondok bisa nanti ada TPQ, ada madrasah diniyah, ada manggil privat.
Sehingga apapun lah kita upayakan. Hal yang lain Bapak Ibu yang menjadi unggulan di Al-Maslahah ini adalah yang barusan kita saksikan, yaitu manusia-manusia Qur'ani. Karena kami sadar bahwa ketika Quran sudah menyentuh, sudah bersarang pada tubuh kita, maka batin kita juga akan lunak. Betul apa betul? 40 hari saja kita tidak melakukan riyadhah, kita tidak melakukan ikhtiar batin kepada Allah, itu seperti batu yang kena tetesan air gak mempan. Betul apa betul? Maka ini yang terus kita lakukan pemberdayaan dan penguatan, sehingga mentor yang kita ambil, tadi Pak Lurah tanya sopo gurune ngaji, ada banyak, tetapi mentor utama beliau hafid. Kebetulan Pak siapa namanya? Pak Robit. Pak Robit ya. Ya. Kurus karena hafalannya banyak. Beliau ini cucu dari Yai Su'eb Hasbuwo. Yai Su'eb Hasbuwo itu yang biasanya tiap hari Ahad memberikan ngaji di Masjid An-Nur Dongus. Ini cucunya. Jadi kami ambilkan yang spesialis agar makhorijul huruf tahfidnya lurus. Karena pembentukan awal itu ada di usia sesungguhnya PAUD. Tetapi usia berikut adalah usia dasar, seusia SD. Kalau PAUD SD-nya sudah lurus, gampang bercabangnya, mengembangkannya gampang. Dan itu saya dengan panjenengan tidak akan mungkin mampu. Betul apa betul? Nggak akan mungkin mampu. Sehingga sekali lagi menentukan sekolah itu sangat penting, karena berakhir pada outputnya seperti apa. Kami masih berikhtiar, tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, sebenarnya banyak yang daftar, tapi sudah kami close, kami tutup. Mengapa? Karena kami mengutamakan kualitas. Saya sadar yayasan belum mampu memenuhi sarpras, sehingga SD tidak lagi berhuni di atas apa ini namanya, renang, karena ini full untuk TK dan untuk laboratorium. Mohon doa agar supaya, rencananya sih kami mengembangkan di sana, tapi ada sebagian tanah yang belum selesai. Mohon doanya untuk gak angel-angel sing duwe lah, begitulah kira-kira. Tetapi yang kami kembangkan adalah yang di belakang itu untuk 3 lantai, sehingga tidak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian gone ciut sumuk. SD tidak lagi di situ. Makanya kemudian kita batasi, kita close di angka 54. Ini sebagai ikhtiar bagaimana bisanya KBM, kegiatan belajar mengajar di Al-Maslahah ini anak nyaman, komunikatif, sehingga menjadikan anak percaya diri. Ingat, 60% keberhasilan seseorang karena ada yang percaya diri. Percaya diri itu tidak akan muncul dengan tiba-tiba, harus dibentuk. Tentunya itu melalui dunia pendidikan. Lah ini yang kami gerakkan ke sana itu di situ. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ini ikhtiar kami di sekolah. Tetapi karena waktu panjang ada di pangkuan panjenengan, Bapak Ibu juga harus melakukan hal yang sama, seimbang, agar maksimal hasilnya. Tidak mungkin itu diserahkan sepenuhnya kepada sekolah karena wis bayar. Ya, kalau dikatakan bayar wis larang misalnya begitu, enggak juga. Kalau di sini SPP-nya 150 masih ya. Di Al-Husna ini itu berapa SPP-nya? 400, 500 ya. Kemudian di Al-Fikri 700. Al-Fikri berapa?
650. Sehingga kalau Bapak Ibu masih menganggap larang bayare 150 Bapak Ibu dengan sesuatu yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Sementara kalau kita komparasikan, kita bandingkan dengan sekolah yang saya tunjuk, yang juga sama sesungguhnya, bisa jadi di sini lebih unggul dari sekolah yang saya sebut, rentangnya sangat jauh. Kami memakai sistem subsidi silang. Bagaimana subsidi silang? Ya, kita ini kan ingin menanam kebaikan lah, pinginlah masuk surga. Maka anak yatim full gratis, mulai penjemputan bila jauh, makan siang maupun hal yang lainnya. Maka melalui forum ini saya menyampaikan ulang, monggo bila ada keluarga, tetangga atau siapa saja yang kenal yang baik TK PAUD maupun SD ingin bersekolah di sini, monggo diajak, minimal panjenengan juga dapat ganjaran. Alhamdulillah hari ini kami punya anak didik berapa yang yatim di SD? 18, berapa? 18. Oh 15 ya. Anak yatim kami 15. Itulah yang menjadi fondasi kami. Kenapa kami bisa besar? Yang disampaikan Pak Hamim tadi, dalam kurun 7 tahun sudah 250, itu sudah luar biasa Bapak Ibu. Karena kami meyakini bekal itulah kemudian kami mampu bertahan. Bekal itulah kemudian kami mampu mencetak putra-putri yang soleh-solehah, amin. Karena nafas anak yatim itu mengiringi kesuksesan dunia akhirat kita. Ini yang terpenting. Maka kemudian terhadap yang tidak mampu kami beri keringanan, tidak usah sukar. Minta rekomendasi Pak Lurah, kalau memang itu nggak mampu maka kami beri. Tetapi kami mohon kepada wali murid yang mampu, ya tentu sesuai dengan kemampuan kita. Ini yang namanya subsidi silang. Gak usah khawatir, tidak ada unsur benefit kami, tidak ada unsur kami mengeruk kekayaan dari sekolah, tidak ada Bapak Ibu sekalian. Niat kami adalah ikhtiar bagaimana mencetak kader bangsa ini yang soleh solihah, berprestasi, membanggakan Allah, Rasul, bangsa kita dan agama kita. Mudah-mudahan Allah memberikan itu. Amin. Allahumma amin. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Ayo sengkoyong bareng-bareng ya, menjadikan generasi muda yang baik ini melalui apapun, termasuk di dunia pendidikan, khususnya adalah di SD Al-Maslahah. Lebih kurangnya mohon maaf, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf, mumpung Syawal masih sedikit-sedikit merembet. Bila ada salahnya saya, mohon maaf lahir batin ya. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, bila ada salahnya terhadap kami pun memberikan maaf yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ani atas motivasi dan semangatnya untuk kita semua. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Untuk sambutan yang selanjutnya, yakni sambutan dari Bapak Kepala Desa Panjunan yang akan disampaikan oleh Bapak Ahwan Sarjana Hukum. Kepada Bapak Ahwan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Hadal kiram, para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh Desa Panjunan yang kami hormati, yang terhormat Ibu Pembina SDI Al-Maslahah, yaitu Ibu Haja Ani Maslahah MSI, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDI Al-Maslahah Bapak Haji Hamim Tohari SPD, yang kami hormati Bapak Sekretaris Desa Panjunan, yang kami hormati Bapak RT RW Desa Panjunan, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid SDI Al-Maslahah Desa Panjunan, dan Bapak Ibu Dewan Guru SDI Al-Maslahah Desa Panjunan, tak lupa adik-adik yang selalu kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi hari ini kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah baik lahir maupun batin, sehingga bisa menghadiri acara wisuda dan wisuda siswa kelas 6 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, nikau kuwata gemblengan nggih dumateng anak panjenengan sedaya, dari Bapak Kepala Sekolah, dari Wakil Wali Murid, Bapak Sekretaris Desa, dari Ibu Pembina Al-Maslahah. Kula ngomong napa niki? Sajane kula nggih ngomong mboten nol. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang sudah disampaikan beliau tadi pun bosen ya. Polai pun lepas teng mriki mboten tutup tanggung jawab panjenengan sedaya, masih jauh. Pendidikan mungkin enten SMP, SMK, SMA dan sebagainya ya. Pun istilahnya bosen Pak, sampai niati nyekolano anak, lek semua kegiatan atau pekerjaan lek sampai senengi dawa dadi endek nggih, dawa dadi endek, suwe dadi diluk nggih. Nggih contone Bu Ani, wah Pak kalau wis tuwek gak kerasa Pak, wis umur 50 nggih boleh sampean sik seneng urip bare. Nek mboten seneng urip paling gak dawa lah ngoten nggih ya. Ngoten. Basi kula nggih ngoten. Jabat iku wis 21 tahun katene. Wis oleh 19 tahun kurang 2 tahun. Sik gak kerasa sik kurang ae. Lek iku lek seneng nggih ya. Basi sampean sebalike, Bapak Ibu sampean seneng nyekolane niki mantun SD kan SMP. Ana sing SMP nang pondok dan sebagainya, monggo sampean motivasi yoga panjenengan sedaya demi mencetak anak sing disampaikan niku wau beliau jadi anak soleh lan solihah nggih ya. Polahe napa? Istilah 3 tahun kok duwi lho sampean seneng. Lek gak seneng ya ki mang mulai bayare jane apa wae kula niku enten mriku enten TK SD nggih ya. Ya apa Pak mengeluh kabeh TK. Ya apa Pak bayare wong kok pandemi wes gak ngajar kok sih tarik bayar ae. Aku Pak sing nyekolah ya wes gaya wifi bali desa gak apa-apa. Kula ngomong ngoten sampean. Kadang kula entek 20 Pak. Nggih ngoten sampean. Waktu pandemi sing ngajar sampean apa Bu Guru? Bu Guru liwat online ya. Sambat wali murid Bu biasae. Wong gak ngajar kok cek ditarik niku. Memang kewajiban ya napa maling ya. Monggo kula lan panjenengan sedaya selaku wali murid, ayo gak bosen nyekolah anak nggih ya. Jare Kanjeng Nabi, utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Wong nuntut ilmu iku mulai keluar dari kandungan ibu sampai ke ruang lahat nggih ya. Mpun isale mari SD leren, ayo nang SMP, sing mondok enten sekolah monggo, bebas. Napa malih Panjunan iki wonten biyen cilik kula niku tasih enten SD kali MI. Sekolah biyen kula niku cilike, esuk sekolah SD, sore sekolah MI. Kepingin nyolek ilmu ya. Tapi dengan catatan Bu, Bapak, mpun sampai mboten ngridani anak nggih ya. Sampeyan sekolah mawon sampeyan ridani nang dia sampeyan ridani. Wong lek oleh ridani wong tuwa urip bakal gak soro.
Sampeyan rasakno, lek sampeyan istilahnya mboten ngridani anak sekolah kene suwene nak kon segedene gak bantu bapak, pun sama ngoten. Masalah koyok derajat pangkat kabeh pati wis enten catetane, Bu. Mpun aku tak nyekolahno nang perawat, engko dadi bidan, engko dadi pun ngoten niat. Sampeyan toto niat innamal a'malu binniyat guys. Kabeh ku ditelok teko niate. Lek sampeyan niat istilahnya golekno ilmu anak, engko masalah ridane Allah niku turun kiambang ya. Terutama ridho jenengan. Keranten ridho Allah niku terletak ridho panjenengan sedaya. Murka Allah terletak murka panjenengan sedaya. Mula saka meniku kula dititipi, jenengan dititipi anak istilah amanah. Monggo di napa? Di ramut ingkang sae. Keranten napa sakniki anak pendidikan niku tambah pinter, Bu. Sampean kali anak kula kali anak pinter anak. Sakniki masalah HP lah sampean dites lah pinter anak sampean. Nah, dengan adanya kepinteran HP dan sebagainya, kula sampaikan, kula mengingatkan dumateng Bapak Ibu wali murid, sakniki niku wonten istilah pesanan mangan kepin napa liwat COD. Nggih ya, COD niku napa? Adi kepingin tuku barang mek 10.000, sing teko ngojek ku teko. Nah, niki sing kula khawatiraken, kula nate jalan-jalan Mantonisa. Enten arek wedok cilik kira-kira SMP nunggu. Kula delok ngenteni sapa arek. Tiba ngenteni gojek. COD niku kan bayar di tempat. Lah niku sing bahaya. Mboten napa-napa istilah yuga sampean niku istilah COD bayar di tempat, tapi teng griya enten panjenengan, enten wong tua lanang wedok aman. Tapi lek ngenteni nang perapatan, ngenteni nang peteng-peteng bahaya nggih ya. Monggo istilahnya dengan kepintaran anak sampean yang IT, pinter, HP dan sebagainya, monggo sampean kooperatif kali anak nggih ya. Istilahnya saling napa mendukung nggih ya. Keranten napa? Istilahnya jenengan sudah upaya jenengno anak secara Islam. Lek wedok ana sitine, lek lanang ana Ahmad Muhammad. Sampai sekolahna pendidikan wis api agama mateng, tapi lingkungan tidak mendukung, bahaya. Mula saka menika terutama Bapak Ibu wali murid akan melanjutkan untuk sekolah tingkat SMP, SMA dan sebagainya. Monggo sampean pilihaken kiyambak dan mbok menawi enten yoga jenengan kepingin mondo apa yang disampaikan Bu Ani tadi nggih sampean ridani. Mudah-mudahan nanti jenengan selaku wali murid, Bapak Ibu wali murid akan menjadikan atau mencetak anak yang betul-betul soleh dan solihah yang berguna agama, nusa dan bangsa. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, niki mawon ingkang saged kula sampaikan, barangkali ada kata-kata kula yang kurang berkenan dumateng mana panjenengan sedaya, kula nyuwun agunge pangapunten ingkang kathah, kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya adalah persembahan sebuah lagu dari wisudawan kelas 6 dan dengan dilanjutkan pembacaan puisi dari siswa kelas 6. Baiklah, mari kita saksikan bersama persembahan dari wisudawan kelas 6. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Cik cik.
juga ilmunya. Ada pesan yang ingin kami sampaikan. Semoga Memister berkah ilmunya. Ada pesan yang ingin kami sampaikan. Semangat dan sabar dalam berbagi ilmu. Selamat pagi, guruku. Hari ini adalah sejarah. Sejarah tentang sebuah kisah, tentang sebuah ikatan yang akan berpisah. Terima kasih atas semua waktumu. Terima kasih atas semua pengorbananmu. Terima kasih telah memberikan kami begitu banyak ilmu. Maaf atas segala kesalahan dan kenakalan kami selama ini. 6 tahun lamanya Engkau membimbing kami, mendidik kami agar menjadi pribadi yang mandiri dan berbudi pekerti. Salam baktiku padamu, guruku. Sampai bertemu di ruang rindu. Dilanjutkan dengan pemberian tanda kasih sayang untuk wisuda kelas 6. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awalkan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Kepada seluruh Bapak Ibu guru
dimohon untuk foto bersama akan pergi, wisudawan dan wisudawati. lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan lain hari untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap. Acara selanjutnya yaitu pidato bahasa Inggris. Berpidato di depan orang-orang hebat adalah suatu kebanggaan. Namun, siswa berikut mampu berpidato dengan baik dengan menggunakan bahasa Inggris. Siswa tersebut adalah Ananda Gendis Ayu Larasati dari kelas 6. Berpidato bahasa Inggris terdapat pada Talent English Club yang ada di SD Islam Unggulan Al-Maslahah yang dibina oleh Mem Nuris dan Mem Nia. Marilah kita saksikan pidato bahasa Inggris dari Ananda Gendis Ayu Larasati. Beri tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Mr. Hamim Tari SPD as the headmaster of Al-Maslahah Elementary School. Honorable all the teacher and staff of Al-Maslahah Elementary School. Honorable all the audience and also my beloved friends. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. There is no beautiful sentence to speak except to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some messages and blessings so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Secondly, may peace and salutation also be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has gathered us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from Jahiliyah era to the Islamic religion that we love. In this opportunity, I represent all my friends of the 6th class that went to say thank you very much to all the teacher of Al-Maslahah Elementary School. We know that we had a lot of mistake to you. We made you upset or angry because we will have to be controlled. But deep down in my heart, I'm really happy to have very good teacher like you. You are so patient when dealing with all of your students. Although we are sometimes naughty, but you're still trying to understand us. You did more than preparing me academically, but you prepared me for life. Thank you for all of the lessons you told me. We will remember them and you forever. For my parents, I just want to tell you that you both meant the world to me. There is not enough words to express how grateful I am to you. Thank you for loving me and guiding me through my life. Since day one, you have taught me love, trust, and respect, so that I can learn to follow myself and others as well. For my friends, it was just the day we meet here from first place and first people. Although we didn't know one with the others, but difference between us has a purpose. The purpose is study, so that we have been ready to face challenge in the future. Ladies and gentlemen, that's all my speech. Thank you for nice attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya yang meriah untuk Ananda Gendis dengan bahasa Inggrisnya yang fasih sekali.